Halo adik-adik, selamat datang di channel YouTube saya Hendriang 651. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kisi-kisi ujian sekolah matematika untuk tingkat SMP tahun 2021 bagian keempat. Ini adalah bagian terakhir. Di bagian ini kita akan membahas kisi-kisi nomor 31 sampai 40. Ya, nah bagi kalian yang belum subscribe channel ini, boleh tolong diklik dulu subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan kalau kalian suka video ini, boleh kalian klik like-nya, atau kalian bagikan juga ke teman-teman kalian, supaya semakin banyak yang bisa sukses ujian sekolahnya. Oke, terima kasih. Nah, ini sudah ada contoh soalnya ya. Jadi kita punya dua buah trapesium yang sembarang. Salah satu trapesium sisinya sudah lengkap, trapesium yang satunya lagi hanya dikasih tahu salah satu sisinya. Kita diminta untuk menentukan keliling trapesium yang belum lengkap sisinya. Oke, otomatis kita harus melengkapi dulu panjang sisi dari trapesium yang kedua. Nah, caranya kita gunakan konsep kesebangunan. Nah, biasanya konsep kesebangunan itu ya, bangun datarnya harus sama persis bentuknya ya, maksudnya ya, bukan ukurannya tapi bentuknya, dan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama ya. Jadi pasti ada satu pasang sisi yang angkanya lengkap ya. Untuk gambar ini maka sisi yang alas yang trapesium PQRS alasnya 15, trapesium ABCD alasnya 12. Ini nanti yang kita jadikan patokan perbandingan sisi yang bersesuaian. Oke, jadi 15 banding 12 itu harus sama dengan, misalnya kamu mau mencari panjang sisi AC. Panjang sisi AC berarti bersesuaian dengan PR ya. Karena saya taruh yang 15 dulu, maka yang di atas saya taruhnya 20 dulu, baru per AC ya, AC yang mau saya cari. Nah, lalu untuk mencari AC caranya adalah tinggal dikali silang. Kali silang ya. Namun sebelum dikali silang, kalau angka perbandingannya bisa kamu sederhanakan, boleh kamu sederhanakan dulu. Ya, ini 15 sama 12 kalau sama-sama kita bagi 3 nanti jadi 5/4. Ya, jadi lalu baru kita kali silang. Kali silang itu maksudnya gini ya. Kali silang itu maksudnya yang ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini ya, makanya disebut kali silang. Jadi 5 kali AC sama dengan 4 kali 20. Lalu AC sama dengan ini 4 kali 20 80, atau kalau tidak mau dihitung dulu boleh, karena nanti ini kali 5 nya kita pindah ruas ya, karena perkalian dipindah jadi pembagian. Jadi bagi 5. Jadi AC sama dengan 20 bagi 5, 4 kali 4 16. Nah, jadi panjang AC nya 16. Seperti itu ya. Lakukan hal yang sama untuk semua sisi yang belum diketahui. Oke, sama ini caranya 15/12 juga. Jadi selalu yang pasangan sisi bersesuaiannya lengkap angkanya, itu yang kita jadikan patokan. Kali ini kita mau nyari CD, berarti pasangannya adalah RS yang 10 ya. Jadi 10 per CD. Nah, sama nanti dikali silang juga. Ini kita sederhanakan dulu, jadi 5/4, sama-sama kita bagi 3. Lalu kita kali silang, 5 kali CD sama dengan 4 kali 10. Jadi CD sama dengan 4 kali 10 dibagi 5 ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini 10 bagi 5 2, 4 kali 2 8. Jadi panjang CD nya 8. Oke, satu lagi yang BD. Sama, ini biar lebih cepat karena kita sudah tahu perbandingan paling sederhananya 5/4, langsung aja 5/4 juga nggak apa-apa ya. Lalu kalau BD berarti pasangannya QS, berarti 25 per BD ya. Oke, lalu kita kali silang lagi, 5 kali BD sama dengan 4 kali 25. BD sama dengan 4 kali 25 dibagi 5. BD sama dengan 25 bagi 5, 4 kali 5 20. Jadi panjang BD nya 20. Nah, sekarang
panjang sisi trapesium ABCD sudah lengkap. Jadi kalau ditanya kelilingnya hanya tinggal tambahkan aja semua sisinya ya. Jadi kelilingnya sama dengan 12 tambah 16 tambah 20 tambah 8. Nah, nanti ini jawabannya 56 cm ya. Jawabannya yang D. Seperti itu. Oke. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini ya. Ini ada gambar tabung di bagian bawah dan setengah bola di bagian atas, di mana ukuran bola dan ukuran tabungnya sama persis di bagian lingkarannya ya. Oke. Jadi ini tabungnya benar-benar menutupi seluruh bagian tutup dari tabung. Nah, di sini ada garis 14 cm. Ini adalah diameter lingkaran karena ini garisnya dari ujung sampai ujung. Berarti ini adalah diameternya ya. Maka jari-jarinya adalah, ingat jari-jari itu hanya setengah dari diameter. Jadi kalau panjang diameter yang 14, maka jari-jarinya hanya 7 cm seperti itu ya. Begitu juga dengan yang bagian tutupnya. Bagian tutup tabung juga sama seperti itu. Berarti jari-jarinya juga 7. Nah, karena ditutupi oleh bola yang ukurannya sama, maka jari-jari bolanya juga sama. Ya, ini ke samping boleh, ke atas boleh. Ke atas itu juga jari-jari bola juga ya. Maka yang ini juga 7 cm panjangnya. Oke. Lalu di sini ada keterangan 30 cm itu dari ujung paling bawah tabung sampai ke puncak bola. Jadi 30 cm ini termasuk tinggi tabungnya. Ini tinggi tabung kan sampai sini aja ya. Nah, ditambah sama jari-jari tabung. Jadi sebenarnya ini kalau dibagi dua ya, dibagi dua, 30 itu asalnya dari 7 cm dan 23 cm. Nah, jadi kalau di total jadinya pas 30. Maka tinggi tabungnya adalah 23 cm ya. Jadi untuk menghitung luas permukaan gabungan bangun ruang ini, yang dihitung itu adalah bagian-bagian yang bisa kita sentuh aja. Ya, jadi kalau ini bangunnya ada di depan kita, yang bisa kita sentuh kan bagian alas tabungnya, itu bisa kita sentuh. Lalu selimut tabungnya, dinding tabung yang tegak ini namanya selimut tabung, sama bagian setengah bola. Sedangkan tutup tabungnya tidak bisa kita sentuh karena tertutup oleh bola, sehingga tutup tabungnya jangan dihitung. Begitu juga dengan bagian dasar bolanya. Ya, memang ini setengah bola, ada alasnya harusnya, tapi kan alasnya juga tertutup sama tutup tabung ya. Jadi itu tidak perlu dihitung. Jadi yang kita hitung hanya 3 ya. Jadi luas permukaannya yang dihitung hanya 3, yaitu luas alas tabung ya, luas alas tabung ditambah sama luas selimut tabung, luas selimut tabung yang bagian tegak, sama luas setengah bola ya, luas setengah bola. Oke, nah sekarang kita hitung. Karena luas alas tabung berbentuk lingkaran, berarti sama aja dengan luas lingkaran, yaitu pi kali R kali R. Ditambah luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu keliling lingkaran kali tinggi. Ya, keliling lingkaran 2 kali pi kali R dikali tinggi tabung, itu luas selimut tabung. Ditambah sama setengah bola. Berarti setengah kali luas satu bola. Luas satu bola itu 4 kali luas lingkaran, 4 kali pi kali R kali R. Ini rumus-rumusnya harus dihafal ya, karena kunci dari materi bangun ruang itu memang kalian harus hafal rumus-rumusnya. Oke, selanjutnya kita masukkan aja angka-angkanya. Karena jari-jarinya 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7 ya, supaya nanti jari-jarinya ada yang kita bagi dengan 7. Itu juga dengan ini 22/7 kali 7 kali tinggi tabungnya, ingat tadi hanya 23, ditambah setengah kali 4 kali 22/7 kali 7 kali 7. Nah, sekarang supaya gampang hitungnya ya, kita bagi-bagi dulu yang bisa dibagi. Contohnya ini 7 dibagi 7 1 ya, tidak perlu ditulis lagi. 7 bagi 7 juga 1, 7 bagi 7 1. Lalu ini 4 bagi 2 2, tulis sisanya di bagian angka yang lebih besar ya, sehingga nanti ini yang perlu dihitung hanya tinggal 22 kali 7 yang bagian depan ditambah
2 kali 22 kali 23 ditambah 2 kali 22 kali 7. Nah, ini aja yang dihitung ya. Nah, jadi 22 kali 7 itu 154 ditambah 2 kali 22 44 dikali sama 23. Nanti hasilnya 1012 ditambah 44 kali 7 ya. 44 kali 7 hasilnya 308. Lalu tinggal kita jumlahkan semua. 308 tambah 154 tambah 1012. Hasilnya adalah 1474. Jawab cm pangkat 2 karena ini adalah luas. Jadi jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Mudah ya. Mudah-mudahan paham. Oke, terima kasih. Sebuah kerucut dengan jari-jari 9 cm dan panjang garis pelukisnya 15 cm. Nah, karena ditanya daya tampung itu berarti isi itu adalah volume ya. Jadi yang ditanya adalah volume kerucut tersebut adalah. Nah, ini kan dalam bentuk soal cerita ya. Kita gambar dulu kerucut. Nah, kalian tahu nggak gambar kerucut itu seperti apa? Nah, gambar kerucut itu kurang lebih seperti topi ulang tahun ya biasanya ya. Nah, jadi kita gambar dulu kerucutnya. Cara gambar kerucut tuh seperti ini ya. Pertama, buat dulu satu buah segitiga, tapi alasnya dijadikan lingkaran. Nah, buat sebagus mungkin. Oke. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini jadilah kerucut. Ini yang namanya kerucut. Alasnya berbentuk lingkaran ya. Nah, nanti ini adalah jari-jarinya. Oke. Nah, yang ini adalah tinggi kerucut. Tinggi kerucut itu panjang garis dari puncak kerucut sampai ke tengah-tengahnya kerucut ya. Jadi yang namanya garis pelukis yang mana? Ini yang garis miring ini nih. Nih, garis miring di samping itulah yang namanya garis pelukis. Jadi garis pelukis itu bukan tinggi kerucut ya. Hati-hati, yang ini tinggi kerucut. Ini jari-jari alas kerucutnya. Sebuah kerucut dengan panjang jari-jari 9. Berarti ini 9. Garis pelukisnya 15, maka ini berarti 15 cm. Berarti yang enggak ada apanya? Tingginya. Kita butuh tinggi kerucut karena untuk menghitung volume kerucut rumusnya adalah 1/3 kali luas alas kerucut kali tinggi kerucut. Nah, ini tinggi kerucutnya belum ada sehingga harus kamu cari dulu ya. Nah, antara tinggi kerucut dengan alas kerucut itu dia tegak lurus ya, tegak lurus, sehingga kalau kamu perhatikan nanti antara tinggi jari-jari dan garis pelukis dia membentuk segitiga siku-siku, sehingga kita bisa mencari tinggi kerucut menggunakan teorema Pitagoras ya. Karena ini yang dicari adalah tingginya, sisi tegaknya, bukan sisi miring. Sisi miring itu yang 15, maka caranya dikurang ya, dikurang 15 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 2 ya. Jadi 15 pangkat 2 itu 225 dikurang 81. 225 kurang 81 itu adalah 144. Jadi akar 144 jawabannya 12 karena 12 kali 12 itu 144. Atau kalian hafalkan triple Pitagoras ya. Pasangannya 9, 12, 15. Oke. Nah, kalau nggak tahu cara mencari 12-nya Pak, misalnya saya kan nggak tahu, nggak hafal. Kalau Bapak kan guru mungkin udah sering tahu. Nah, ini ada caranya juga untuk mencari akar 144. Kalian boleh cek di video yang lain ya. Oke, di video saya yang lain ada. Oke, nah sekarang tingginya udah ada 12, berarti kita sudah bisa menentukan volumenya. Volume kerucut itu rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi ya. Ingat ya, sebenarnya inti dari rumus volume itu luas alas kali tinggi. Khusus yang bangun ruangnya ada puncaknya seperti kerucut dan limas. Limas itu contohnya kayak piramida, depannya dikasih 1/3, tapi sisanya sebenarnya hanya luas alas kali tinggi ya. Nah, karena alas kerucut berbentuk lingkaran, jadi sama aja dengan luas lingkaran Pi kali R kali tinggi kerucut. Nah, sekarang tinggal masukkan angkanya 1/3 kali, karena ini, oh iya, kita perhatikan ini pilihan gandanya. Ternyata di pilihan ganda jawabannya ada pi-nya. Nah, jadi kalau ada pi-nya berarti kamu nggak perlu mengganti nilai pi, karena dia maunya jawabannya ada pi-nya di jawabannya. Tapi kalau nggak ada pi-nya berarti kita masukkan ya, karena ini R-nya 9 berarti kan tidak bisa dibagi 7, jadi nanti pi-nya 3,14 ya. Mungkin itu alasannya kenapa soal ini jawabannya pakai pi, supaya
kalian tidak terlalu banyak menghitung koma-komanya, jadi pi-nya nggak usah diganti ya, tetap pi aja. Lalu ininya berarti R-nya 9 kali 9 kali tingginya 12. Nah ini boleh kalian bagi dulu, boleh 9 bagi 3, boleh 12 bagi 3, sama aja ya. Coba saya 12 bagi 3 itu 4 gitu ya. Nah ya, jadi ngitungnya harus pakai trik, jangan semuanya dikali dibagi ya. Yang bisa disederhanakan dulu. Berarti ini tinggal 9 kali 9 81, 81 kali 4 jawabannya 324 pi, ada pi di belakangnya, cm pangkat 3 karena ini volume. Jadi jawabannya adalah yang C, seperti itu ya. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Perhatikan gambar ini, kurang lebih ada sebuah taman ya, yang daerah di hasil ini adalah taman berbentuk persegi panjang. Berarti ini adalah panjang, ini adalah lebarnya ya. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, kelilingnya 280 meter. Nah, berarti ini kurang sedikit ya dari indikatornya, karena indikatornya mintanya lebih dari 300. Gak apa-apa ya, karena caranya sama aja. Jika luas tamannya 4.800 meter pangkat 2 dan panjangnya P, lebarnya L, maka bentuk persamaan kuadrat yang menyatakan cerita tersebut adalah. Nah, ini maksudnya apa sih? Oke. Kita mulai dari keliling. Di sini ada konsep keliling ya. Keliling persegi panjang itu tinggal menjumlahkan semua panjang sisinya. Berarti panjang tambah lebar tambah panjang lagi tambah lebar lagi. Berarti panjangnya 2 kali, lebarnya juga 2 kali. Sehingga keliling persegi panjang bisa juga kita tuliskan rumusnya adalah 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar. Jadi ini panjang dan lebarnya ditambahin dulu sekali, baru dikali 2, nanti baru dapat seluruh keliling persegi panjangnya gitu ya. Nah, karena di soal ini sudah dikasih tahu kelilingnya 280 meter, jadi ini bagian kelilingnya kita isi 280 sama dengan 2 kali buka kurung panjang tambah lebar. Nah oke. Lalu ini kali 2 nya kita pindah ruas, supaya nanti sebelah kanan tinggal panjang tambah lebar, sehingga kita bisa tahu berapa sih panjang tambah lebarnya. Karena di soal ini sama sekali tidak diberi data panjangnya berapa, lebarnya berapa. Jadi nanti ini tinggal 280 bagi 2 ya. Karena ini kali pindah ruas jadi bagi. 280 bagi 2 itu 140 sama dengan panjang tambah lebar. Oh, berarti panjang kalau ditambah lebarnya 140. Panjangnya bisa berapa aja, lebarnya juga bisa berapa aja. Yang penting kalau dijumlahkan hasilnya harus 140 gitu ya. Lalu sekarang kita ke konsep luas. Di sini juga disebutkan luas tamannya 4.800. Nah, sedangkan luas persegi panjang, tamannya kan berbentuk persegi panjang. Luas persegi panjang yang sudah kita pelajari adalah panjang kali lebar. Sedangkan kita nggak tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa. Kita cuma tahu panjang kalau ditambah lebar hasilnya 140 derajat. 40 derajat, maaf, 140 cm gitu ya. Nah, sama seperti keliling, luas tamannya sudah ada juga, yaitu 4.800. Jadi kita bisa ganti ke sini jadi 4.800 sama dengan panjang kali lebar. Di sini masalahnya ya, panjangnya belum ada, lebarnya belum ada. Terpaksa kita pakai data yang ada ini aja ya. Nah, kita lihat karena di sini pilihan gandanya dalam P ya, dalam huruf P, bisa huruf P, bisa huruf L, maka di sini nanti huruf P-nya itu nggak boleh hilang ya, nggak boleh hilang. Jadi yang saya ganti ini adalah L-nya. Jadi ini kan tambah P, pindah ruas nanti jadi kurang P ya. Jadi 140 dikurang P sama dengan L, seperti itu ya. Jadi tambah P nya kita pindahkan jadi kurang P ya. Logika nggak? Kan kalau P tambah L sama dengan 140, kalau kamu tahu P nya 140 kurang P kan sama dengan L. Kalau mau dalam P gimana Pak? Kalau mau P nya yang ditukar ya nggak apa-apa. Berarti P sama dengan 140 kurang L, kayak gitu juga, logika aja. Kalau kita tahu lebarnya 140 kurang lebar berarti itu panjangnya dong gitu ya. Nah, kita pilih yang L karena di sini ya pilihan gandanya adanya P ya. Jadi ini kan P kali L, P nya biarkan dikali buka kurung, L nya kamu ganti jadi 140 kurang P. Kamu ganti jadi 140 kurang P
Nah, setelah itu kita kerjakan, kita distributif ke dalam. Ini P nya kita kali ke dalam kurungnya supaya kurungnya terbuka ya. Jadi ini P kali 140 P karena huruf dengan angka tidak bisa dikali. Lalu P dikali min P jadi min P pangkat 2. Karena P kali P itu berarti ya P kali P berarti P pangkat 1 kali P pangkat 1. Perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya ditambahin. Jadi P pangkat 1 tambah 1 P pangkat 2. Nah, sekarang masih ada ruas kiri, ruas kanan. Kita lihat di sini semuanya angkanya ada di ruas kiri, yang ruas kanan dijadikan 0. Maka ini yang 140P min P pangkat 2 kita pindah ruas. Ya, di sini ditulis yang P pangkat 2 duluan. Jadi ini min P pangkat 2 pindah. Ingat kalau min dipindahkan jadi plus ya. Jadi nanti plus P pangkat 2 lalu 140P, karena kalau nggak ada tandanya berarti itu tandanya plus. Karena kalau min harus ditulis, kalau plus boleh tidak ditulis ya. Jadi ini sebenarnya ada plusnya. Kalau pindah ruas nanti jadi min 140P. Lalu ini ingat tadi kalau nggak ada tandanya berarti plus ya. Jadi ini 4800 nya plus 4800 sama dengan 0. Nah, jadi jawabannya karena paling depannya plus, jadi nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Jadi jawabannya P pangkat 2 min 140P tambah 4800 sama dengan 0. Dah seperti itu aja. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke. Nah, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Diketahui rumus fungsi kuadrat, inilah namanya rumus fungsi kuadrat karena ada X pangkat 2-nya ya. Ini yang versi lengkapnya AX kuadrat. Jadi bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah Fx sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya. Ini rumus umum persamaan kuadrat. A itu adalah koefisien X kuadrat, B koefisien X, C itu konstanta. Nah, ini kalau digambar nanti dia dalam bentuk kurva ya. Kalau digambar dia akan dalam bentuk kurva. Nah, kurvanya bisa terbuka ke atas seperti ini ya, bisa terbuka ke atas seperti ini, bisa terbuka ke bawah seperti ini. Nah, jadi dia ada dua pilihan. Nah, ada cara cepatnya. Bagaimana kita tahu dia terbukanya ke atas atau terbukanya ke bawah? Berdasarkan nilai A-nya, berdasarkan koefisien dari X pangkat 2-nya. Jadi kalau yang dia terbuka ke atas seperti ini, itu syaratnya adalah nilai A-nya harus lebih besar dari 0 ya. Nilai A-nya harus lebih besar dari 0. Kalau yang terbuka ke bawah itu berarti A-nya nanti lebih kecil dari 0. Dan nggak boleh 0, karena kalau 0 maka X kuadratnya nggak ada. Jadi bukan persamaan kuadrat nanti. Jadi garis ya. Jadi dia pasti ada angkanya selain angka 0. Kalau A-nya lebih besar dari 0 maka dia terbuka ke atas kalau digambar. Kalau A-nya lebih kecil dari 0 maka dia terbuka ke bawah kalau digambar. Nah, sekarang kita perhatikan. Ini kan dia terbuka ke bawah ya. Nanti ini pasti ada satu titik di mana dia akan berbelok ya. Jadi ini kan dia turun terus ya, turun terus. Nah, nanti sampai ke satu titik dia akan naik lagi ya, dia akan naik lagi. Nah, itu sifat dari kurva ya. Nah, inilah yang namanya titik balik atau titik belok atau nilai Y-nya. Nanti ini ada koordinatnya X, Y. Nah, nilai Y-nya ini yang namanya nilai minimum ya. Karena dia ada di bawah. Ini namanya nilai minimum. Nah, kalau yang ini berarti dia naiknya dari sini, naik sampai ke satu titik dia nanti turun lagi. Nah, berarti karena ini ada di atas, maka ini nanti namanya nilai maksimum. Gitu ya. Jadi gampang sebenarnya. Kalau ditanya kayak gini, yang memiliki nilai minimum dari data fungsi di atas adalah yang memiliki nilai minimum. Berarti yang gambarnya terbuka ke atas itu syaratnya A-nya harus lebih besar dari 0. Kalian tinggal cari aja yang A-nya lebih besar dari 0, artinya yang positif ya. Berarti jawabannya adalah yang nomor 1. Nomor 1 A-nya 2. 2 itu kan lebih besar dari 0. Berarti ini positif ya. Berarti ini mempunyai nilai minimum. Lalu yang nomor 2, lihat nih, min X kuadrat, berarti ini min 1 ya. Kalau nggak ada angkanya sebenarnya ada 1. Berarti ini lebih kecil dari 0. Berarti nanti kalau digambar dia yang ini. Berarti dia punya nilai maksimum ya. Lalu yang ketiga benar karena ini X kuadrat. Berarti 1 ya, karena positif
Lalu yang keempat juga negatif, berarti juga salah. Jadi yang mempunyai nilai minimum adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah A. Kalau guru kamu nanyanya yang memiliki nilai maksimum, ya berarti tinggal pilih yang negatif. Berarti jawabannya 2 dan 4. Kalau yang memiliki nilai maksimum. Seperti itu. Mudah kan ya? Terima kasih. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini ya. Perhatikan denah kantor berikut. Ini ada denah kantor. Di sini ada musola, ukurannya 1,5 cm kali 1,5 cm karena ini denah ya. Ini KM itu kamar mandi, ruang unit 2 dan seterusnya ya. Lalu di sini skala denahnya adalah 1:400. Artinya 1 cm di gambar ini itu kenyataannya adalah 400 cm sebenarnya. Contoh, ini kamar mandinya 1 cm ya di gambar lebarnya. Berarti keadaan sebenarnya berarti 400 cm. 400 cm itu sama dengan 4 meter. Berarti ini lebar kamar mandinya 4 meter. Wah, kamar mandinya lumayan besar ya. Mungkin karena ini kantor banyak yang pakai, jadi ada beberapa bilik lagi di dalamnya seperti kamar mandi mall atau sekolah gitu ya. Nah, kita diminta untuk menentukan selisih luas ruang unit 1 dan ruang pertemuan sebenarnya. Selisih luas sebenarnya ya antara ruang unit 1. Ruang unit 1 yang mana? Ini dia. Ini ruang unit 1 ya, antara ini dan ruang pertemuan berarti yang ini. Oke. Nah, luas itu karena ini gambarnya berbentuk persegi panjang, ada juga yang persegi. Berarti kalau persegi berarti luasnya sisi kali sisi. Kalau yang persegi panjang, panjang kali lebar. Maka kita harus tahu dulu ukuran panjang dan lebar sebenarnya dari ruang unit 1 dan ruang pertemuan ya. Jadi kita cari dulu panjang sebenarnya ya. Panjang sebenarnya setiap ruang ya. Panjang sebenarnya yang pertama ruang unit 1 ya, ruang unit 1. Nah, ingat, untuk menghitung panjang sebenarnya atau ukuran sebenarnya cukup dikali ukuran peta sama skalanya ya, karena tadi saya sudah katakan skala 1:400 itu artinya 1 cm di denah sama dengan 400 cm keadaan sebenarnya. Jadi kalau ruang unit 1 panjangnya mana? Nih, panjang kita anggap yang ini ya, 2 cm. Berarti keadaan sebenarnya adalah 2 cm kali 400. Jawabannya 800 cm ya. Kita langsung ubah ke meter karena ini jawabannya adalah meter. Cm ke meter itu dibagi 100 karena naiknya 2 tangga. Jadi 8 meter. Itu panjang ruang unit 1. Kalau yang ruang pertemuan, panjang sebenarnya ruang pertemuan. Nah, ruang pertemuan yang ini panjangnya memang nggak ada di sini ya, tapi kita bisa lihat di bagian bawah karena ini kan persegi panjang ya. Jadi kalau atasnya 2 misalnya, bawahnya pasti 2. Nah, ternyata ini bawahnya 1,5, berarti ini pasti juga 1,5. Jadi panjang sebenarnya ruang pertemuan itu 1,5 cm kali 400. Jawabannya adalah 600 cm. 600 bagi 100 sama dengan 6 meter. Nah, ini baru panjang sebenarnya itu ya, ruang unit 1 sama ruang pertemuan. Sekarang kita menghitung lebar sebenarnya ya, karena ini berbentuk persegi panjang, jadi kita butuh data panjang dan lebar. Yang ruang unit 1, ruang unit 1 berarti mana dia? Nih lebarnya yang ini ya. Nah, ini enggak ada garisnya, tapi kita lihat nih, dia dari bawah sini sampai sini sama dengan ini, kita lihat sama dengan 1 cm tambah 1,5 cm. Jadi 2,5 cm dikali 2,5 cm dikali 400, jawabannya 1000 cm. Dibagi 100 juga, tadi jawabannya 10 meter. Nah, saya lanjut ke atas ya, karena sudah nggak muat. Ini lebar sebenarnya ruang pertemuan, lebarnya ternyata sama ya, sama tuh, lebarnya sama 2,5 juga. Ruang pertemuan ternyata sama 2,5 kali 400, jawabannya 1000 cm dibagi 100 sama dengan 10 meter. Oke.
Nah, sekarang kita tinggal cari luasnya. Nah, luas ruang unit 1. Luas ruang unit 1 berarti panjang kali lebar. Panjang sebenarnya ruang unit 1 adalah 8 meter dikali lebar sebenarnya ruang unit 1 adalah 10 meter. Jadi 8 kali 10 80 meter pangkat 2. Ya, sekarang luas ruang pertemuan. Luas ruang pertemuan. Berarti panjang sebenarnya ruang pertemuan 6 meter dikali sama lebar sebenarnya ruang pertemuan 10 meter. 6 kali 10 60 meter pangkat 2. Nah, ini luas masing-masing ditanya selisih. Selisih itu bedanya ya. Selisih itu bedanya angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. Berarti ini 80 kurang 60 sama dengan 20 meter pangkat 2. Jadi jawabannya yang A, seperti itu ya. Jadi hati-hati, jangan kalian hitung luasnya dulu ya, karena ini ditanya luas, kamu ngitung luas ruang unit satunya dulu di denah. 2 kali 2,5 misalnya, jawabannya kan 5 meter, baru kamu kali sama 400. Gak boleh seperti itu ya, karena nanti kalau kamu caranya seperti itu, berarti yang kamu kali 400 itu baru sekali doang, padahal sebenarnya panjangnya kali 400, lebarnya juga kali 400. Jadi harus dicari dulu panjang sebenarnya, lebar sebenarnya, baru dicari luas sebenarnya. Jangan langsung cari luas sebenarnya dengan cara mengalihkan luas denah dikali peta. Nggak boleh seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan paham. Terima kasih. Fx sama dengan misalnya AX tambah B, contoh ya. Jadi kalau ininya X, ininya X juga. Kalau ini kamu mau ganti jadi P, boleh juga. Nanti X yang ada di fungsinya berubah jadi P juga. Jadi ini AP tambah B gitu. Kalau kamu ganti jadi angka F2, ya berarti X nya berubah jadi 2 juga. Berarti A kali 2 ya. Kalau berubah jadi angka jadi perkalian, karena nih huruf dengan huruf kan nggak bisa dikali, ditambah B. Jadi nanti kalau F2 jawabannya adalah 2A tambah B, begitu ya. Nah, itu fungsi. Nah, tapi kalau diperhatikan soal kita dikasihnya Fx min 3 sama dengan 2x min 1. Nah, ini konsepnya tidak sama dengan ini. Bukan berarti nanti kamu ganti x nya jadi x min 3, bukan. Jadi bentuk ini tuh maksudnya 2x min 1 itu sudah hasil pengerjaan seperti ini nih. Sudah hasil pengerjaan fungsi f kalau x-nya min 3. Jadi sebenarnya dia ada lagi atasnya. Sebenarnya dia atasnya ada lagi. Sebenarnya dia ada lagi fx misalnya sama dengan ax tambah b yang tadi. Lalu kalau kamu ganti x-nya jadi x min 3 ya, berarti nanti jadi gini. Jadi A dikali x min 3 tambah B. Nah, lalu ini kalau dihitung ya, kan nanti ini jadi AX min 3A tambah B. Nah, ini kalau dihitung hasilnya ini 2X min 1, begitu maksudnya. Jadi 2X min 1 ini bukan fx nya, bukan f aslinya, tapi ini udah hasil dari fx yang kalau x nya diganti x min 1. Jadi kita sedangkan kita disuruh menghitung f dari min 3, berarti kita harus tahu fx nya dulu, harus tahu fungsi aslinya dulu. Nah, gitu ya. Nah, bagaimana cara mencari fungsi aslinya? Perhatikan seperti ini caranya ya. Jadi jangan tertipu sama bentuk soalnya. Jadi karena ini x nya dalam bentuk fungsi, jadi kita misalin dulu ya. Ini caranya. Kita misalkan x min 3 nya sama dengan m, contoh ya. X min 3 sama dengan m. Lalu kamu ubah jadi x sama dengan berarti min 3 nya harus pindah. Min dipindahkan jadi plus ya, m tambah 3. Kalau ininya plus ya dipindah jadi min, gitu aja, ngikutin aja tandanya ya. Lalu kamu balik lagi ke bentuk soalnya, kan soalnya f x min 3 sama dengan 2x min 1. Nah, x min 3 nya sudah kita misalkan jadi m, jadi kamu ganti jadi fm sama dengan 2. Nah, x nya diganti jadi x yang di bawah. X yang di bawah kan m tambah 3. X nya kamu ganti jadi m tambah 3.
dikurang 1. Ingat ya, ikutin bentuk soalnya lagi. Ingat, jadi kenapa tujuannya seperti itu? Supaya variabelnya tetap dalam M. Oke, lalu kita kerjakan. Jadi Fm sama dengan, ini baru kali ke dalam, 2 kali M 2M, 2 kali plus 3 plus 6 kurang 1. Jadi Fm sama dengan 2M, 6 kurang 1 5, jadi plus 5. Jadi Fm sama dengan 2M tambah 5. Atau ini juga bisa jadi Fx sama dengan 2x tambah 5. Ternyata bentuk asli rumusnya yang ini, 2x tambah 5. Nah, X-nya ini kalau kamu ganti jadi X-1, di sini nanti pasti jawabannya 2x-1 gitu maksudnya ya. Nah, jadi inilah rumus fungsi aslinya tuh yang ini. Nah, ini yang kita jawab, oke? Nah, sekarang kita cari F-3 di sini ya. Jadi Fx sama dengan tadi 2x plus 5. Kalau mau nyari F-3 ya berarti tinggal 2 kali min 3 ditambah 5. 2 kali min 3 min 6 ditambah 5. Min 6 tambah 5 min 1. Punya utang 6 dibayar 5, utangnya tinggal 1. Jadi jawabannya yang B, min 1. Oke. Nah, ini kalian harus punya kemampuan aljabar yang bagus sama perhitungan bilangan bulat yang bagus untuk plus minnya, jangan sampai salah. Oke. Mudah-mudahan paham. Terima kasih. Adik-adik, ini contoh soalnya seperti ini ya. Ini kan sudah jadi seperti ini. Jadi saya gambarkan dulu jalan ceritanya. Jadi ini sebenarnya awalnya ada sebuah trapesium siku-siku. Di situ tidak disebutkan harus trapesium apa ya. Saya pilih yang trapesium siku-siku karena lebih mudah. Oke. Ini jadi awalnya begini aja nih, trapesium A B C D gitu ya. Nah, ada trapesium siku-siku ABCD. Lalu di indikatornya diminta nggak ada garis lain yang sejajar dengan dua sisi sejajarnya. Sisi sejajarnya kan ini ya, AB dengan CD. Ada satu garis lagi yang sejajar dengan AB dan CD. Misalnya kita beri nama EG. Ya. Nah, oke. Lalu dia mau ada satu buah diagonal. Diagonalnya sebenarnya bisa ke sana, bisa ke sini, ya. Saya milihnya yang ke sini. Oke. Nah, sehingga nanti ini terbentuklah satu titik lagi, misalnya titik F, ya. Makanya inilah gambarnya yang ini, ya. Nah, oke. Diketahui panjang sisi DE. DE itu yang ini ya. DE itu yang ini. Alah. DE yang ini, DE. Itu panjangnya 4 katanya. Lalu AE nya berarti yang ini 5. Nah, untuk yang bagian ini hati-hati ya, bisa aja guru kamu nanti ganti ini AE nya jadi AD. Kalau misalnya dikasih guru kamu dikasihnya AD ya, AD itu berarti dari ini sampai sini loh ya. Berarti misalnya 9 cm contoh. Dari A ke D 9 cm, maka kalau kamu butuh AE-nya, berarti 9 kurang 4 5 gitu ya. Atau seperti ini, seperti saya kasihnya DE sama EA. Berarti kalau saya butuhnya AD tinggal tambahin aja. AD itu kan gabungan dari AE dengan ED. Tinggal 5 tambah 4 9 gitu ya. Lalu AB 18 perbandingan luas segitiga DEF yang ini ya, yang saya arsir kecil dengan luas segitiga ABD yang besar ya. Nah, ini saya pisahkan. Jadi ada dua segitiga. Pertama yang kecil yaitu DEF. Lalu ada segitiga yang besar ya, ADB. Nah, ya. ADB. Nah, di mana DE-nya adalah 4, EF-nya tidak ada, lalu AD. Nah, AD itu berarti 9, 5 tambah 4 9. Lalu AB-nya 18. Nah, kita disuruh menghitung perbandingan luas segitiga. Seperti yang sudah kita pelajari di SD, luas segitiga itu adalah alas kali tinggi bagi 2. Alasnya yang AB, tingginya yang AD ya. Karena alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus. Jadi, untuk gambar yang besar datanya sudah lengkap, 18
kali 9 bagi 2. Nah, masalahnya yang kecil nih. Yang kecil EF-nya belum ada, alas segitiganya belum ada. Jadi kita cari dulu ya, cari dulu panjang, EF, cari dulu panjang EF. Gimana cara cari panjang EF? Pakai konsep kesebangunan ya, karena ini bangun datarnya berasal dari satu bangun ya, berarti pasti ini bangun datarnya sebangun. Nah, pasangan sisi bersesuaiannya yang mana? ADE dengan AD karena sama-sama tinggi. EF sama dengan AB karena sama-sama alas ya. Nah, karena tingginya lengkap, angkanya itu yang kita pakai. Jadi 4/9. Jadi tinggi segitiga yang kecil dibagi tinggi segitiga yang besar atau dibandingkan itu harus sama dengan EF alas segitiga yang kecil dengan alas segitiga yang besar. Nah, sebenarnya tadi kita udah bahas soal ini di depan ya, di nomor 31. Caranya tinggal dikali silang, ya, kali silang. Jadi 9 kali EF, karena yang ditanya EF, jadi saya kalinya yang 9 kali EF dulu ya, baru 4 kali 18. Jadi EF sama dengan 4 kali 18 dibagi 9, karena ini kali 9 dipindahkan jadi bagi 9. 18 bagi 9 2, 4 kali 2 8. Jadi EF nya 8 cm. Atau kamu bisa juga lihat ini nak, perubahannya 9 ke 18 kan kali 2 ya, berarti 4 nya boleh kali 2 juga, langsung dapat 8, itu juga boleh ya, banyak caranya ya. Oke, sekarang karena sudah lengkap, kita bandingkan yuk. Berarti luas segitiga DEF dibandingkan dengan luas segitiga ABD atau ADB sama ya. Kita masukkan angkanya, berarti ini 8 kali 4 bagi 2 dibanding dengan 18 kali 9 dibagi 2. Oke, 8 bagi 2 4, 4 kali 4 16 banding 18 bagi 2 9, 9 kali 9 81. Jadi jawabannya 16 banding 81, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi. Jawabannya yang A ada. Oke, nah mudah-mudahan paham ya. Terima kasih. Oke, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat min 7x min 18 sama dengan 0 mempunyai akar-akar persamaan A dan B. Jika A lebih besar dari B, maka nilai dari 2A tambah B adalah, nah berarti kita harus mencari akar-akar persamaannya dulu. Apa sih akar-akar? Akar-akar itu nilai X-nya. Jadi ini persamaan kuadrat ini bisa kalian faktorkan. Ada banyak cara memfaktorkan. Saya ajarkan cara pertama dulu ya. Cara pertama, kalau A-nya kalau A-nya sama dengan 1, ini kan sebenarnya AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Untuk mencari akar persamaan kuadrat itu ada 3 cara. Bisa pakai pemfaktoran, melengkapkan kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Nah, ini soalnya masih mudah, jadi kita langsung pakai pemfaktoran aja ya. Kalau pakai pemfaktoran, cara pertama kamu langsung bikin 2 kurung begini ya. Karena depannya X kuadrat, jadi ini bisa 2X kuadrat, bisa 3X kuadrat, dan seterusnya. Karena ini depannya X kuadrat, langsung aja depannya pasti X kali X. Karena X kali X, X pangkat 2 gitu ya. Nah, untuk cari belakangnya mudah sebenarnya. Jadi kamu tinggal cari kombinasi angka ya. Kamu harus cari 2 angka. Kalau dikali hasilnya harus yang belakang minus 18. Kalau ditambah yang tengah, itu aja caranya ya. Pikirkan 2 buah perkalian, 2 buah angka yang kalau dikali hasilnya min 18, tapi kalau ditambah angkanya min 7, dan ini harus sama ya. Nah, jawabannya adalah min 9 kali 2. Min 9 tambah 2. Min 9 kali 2 itu min 18. Min 9 tambah 2 itu min 7, sesuai. Jadi jawabannya X min 9 sama X plus 2, karena 2 itu plus. Udah selesai. Ini namanya faktor persamaan kuadrat. Sekarang tinggal dicari akarnya. Cara mengubah faktor menjadi akar, tinggal buka kurungnya, jadikan sama dengan 0. Jadi X min 9 nya dijadikan sama dengan 0, atau karena ada 2 ya, X plus 2 nya dijadikan sama dengan 0 juga. Lalu tinggal ubah jadi X sama dengan min 9 pindah jadi plus 9. Jadi X sama dengan 9. Plus 2 pindah jadi min 2. Jadi X sama dengan min 2. Nah,
inilah yang namanya akar-akar persamaan kuadrat. Ada dua kan ya, maka di sini dibilang mempunyai akar-akar persamaan A dan B. Berarti di sini ada yang A, ada yang B. Tapi ada syaratnya, jika A lebih besar dari B, ternyata yang jadi A itu harus yang lebih besar dari B. Karena 9 lebih besar dari min 2, maka inilah yang A-nya, inilah yang B-nya. Oke, maka nilai dari 2A tambah B-nya adalah 2 kali 9 tambah min 2, seperti itu ya, karena B-nya min 2. 2 kali 9 18, plus ketemu min jadi min 2. 16 kurang 2 18 kurang 2 itu 16 gitu ya. Nah, kurang lebih soalnya seperti ini gambarnya. Jadi ada tangki penampungan air berbentuk tabung, lalu di sini ada krannya ya kan, lalu dialirkan ke bak mandi yang berbentuk balok yang ukurannya 80 70 60. Nah, tangki air berbentuk tabung dengan diameter 70, ini dia tangkinya berdiameter 70 dan tingginya 2 meter. Ini tingginya 2 meter, terisi penuh dengan air. Lalu airnya dialirkan ke bak mandi kosong. Tinggi air yang tersisa dalam penampungan setelah dipakai mengisi bak mandi hingga penuh adalah, jadi ini kan berisi air dengan penuh. Lalu kalau dibuka kerannya kan airnya jalan, otomatis ini berkurang sedikit dikit sampai dia penuh. Kita tutup, ternyata di sini nggak habis karena dia lebih besar dari, karena tangki penampungannya lebih besar dari bak mandinya. Jadi nanti ada sisanya. Nah, sisanya itu setinggi apa airnya, itu yang ditanya. Oke, berarti ini berhubungan dengan volume ya, berhubungan dengan volume. Kita cari dulu volume masing-masing dari bangun ruangnya. Yuk kita cari volume tangki air dulu. Volume tangki air, karena tangki airnya berbentuk tabung sama aja dengan volume tabung. Volume tabung itu adalah luas alas kali tinggi. Alas tabung berbentuk lingkaran, jadi pi kali R dikali tinggi tabung gitu ya. Saya di sini aja. Nah, karena diameternya 70 ya, diameternya 70 cm. R itu adalah jari-jari ya. Jari-jari itu setengah dari diameter. Setengah dari diameter. Jadi 70 bagi 2 sama dengan 35. Jadi jari-jarinya 35. 35 bisa dibagi 7, berarti kita pakai pi-nya 22/7 ya. 22/7 kali 35 kali 35 dikali tinggi tabungnya 2 meter. Karena ini cm ya, 2 meternya diubah ke cm. Meter ke cm itu kali 100, jadi 200 cm. Ingat jangan salah ya. Ini 2-nya itu 2 meter bukan 2 cm. Kita pakai satuannya cm. Nah, sekarang tinggal dihitung. Ini boleh dibagi dulu, 35 bagi 7 5, lalu tinggal 22 kali 5 kali 35 kali 200 gitu ya. Oke, 22 kali 5 kali 35, belajar hitung manual ya. 770.000 cm pangkat 3. Ini volume tabungnya kalau full ya. Sekarang kita hitung volume bak mandi. Volume bak mandi. Nah, volume bak mandi itu adalah volume balok ya, panjang kali lebar kali tinggi. Berarti 80 kali 70 kali 60, atau sama aja ya, kebalik-balik ya. 80 kali 70 kali 60. Jawabannya 336.000 ya, 336.000 cm pangkat 3. Maka lihat nih, beda ya. Volume tangkinya 770 kalau penuh, kalau bak mandinya 336.000 kalau penuh. Berarti kan beda ya. Maka ada sisanya. Jadi kalau kerannya dibuka, air yang mengalir dari tabung ke bak mandi, itu berarti yang tersisa di tangkinya selisihnya dong ya, sisanya. Jadi kita cari sisanya. Sisa volumenya berarti tinggal 770.000 dikurang 336.000 ya. Jawabannya adalah 434.000 cm pangkat 3. Inilah volume sisa yang ada di dalam tabung. Nah, dengan volume segini berapakah tinggi airnya? Nah, ini belum selesai loh ya. Lanjut lagi yuk, di atas, lanjut lagi. Jadi
kita balik lagi ke volume tangki ya, yang Pi kali R kali R kali T. Tapi kali ini tinggi tabungnya yang mau kita cari. Volumenya adalah volume sisanya. Ya, jadi 434.000 sama dengan ukuran jari-jarinya masih sama ya, karena tangkinya masih sama. 22/7 kali 35 kali 35 kali tingginya ini loh, tingginya yang mau kita cari, karena airnya udah berkurang, udah nggak 2 meter lagi, udah nggak 200 cm lagi ya. Jadi 35 bagi 5 bagi 7 5, lalu jadi 434.000 sama dengan 22 kali 5 kali 35, 22 kali 5 kali 35. Jawabannya 3.850 kali tinggi. Nah, biar dapat tinggi kalinya pindahkan. Jadi 434.000 dibagi 3.850 sama dengan tinggi. Itulah tingginya ya. Oke. 434 dibagi sama 3.850. Jawabannya 112,727272. Nah, kita bulatkan jadi 73 belakangnya ya. Itu tinggi air yang tersisa. Jadi jawabannya yang B. Oke. Nah, sudah selesai pembahasan seluruh kisi-kisinya. Jadi kisi-kisi ujian sekolah ini saya buat dalam 4 kali bagian, 4 bagian ya. Ini adalah bagian terakhir. Maka kalian harus nonton bagian 1, 2 dan 3-nya juga supaya full dapat 40 kisi-kisi ujian sekolah matematika tahun 2021. Dijamin soalnya pasti mirip ya, tidak sama tapi mirip. Paling beda angkanya doang, cara-caranya sama. Nah, ini sudah saya bahas cara-caranya. Mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa di akhir video ini ada latihannya. Jadi kalian bisa langsung latihan juga, atau nanti akan ada tryoutnya ya. Kalian boleh hubungi saya di nomor ini 0878 88 600 895. Gak usah malu, gak usah takut. Saya ini pasti saya respon ya. Hubungi saya di nomor ini untuk mendapatkan tryoutnya. Saya sudah buat tryoutnya juga dalam bentuk Google Formulir supaya kalian bisa tahu kira-kira nilai kalian berapa ya kalau ujian sekolah nanti. Tapi harus sudah selesai belajar sampai nomor 40 dulu, baru kalian latihan yang di video ini dulu, baru nanti latihan yang di tryout. Jadi 2 kali latihan, atau nanti dari guru kalian dapat juga. Pokoknya banyak-banyaklah latihan supaya nanti ujian sekolahnya lancar. Oke? Semoga bermanfaat.